Oke, teman-teman, seperti inilah kondisi rumah milik satu keluarga yang tinggal menyendiri di puncak gunung ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ibra. Dan hari ini kita sedang berada di wilayah Desa Singajaya, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Jadi hari ini kita akan mengunjungi satu keluarga yang tinggal menyendiri di tengah-tengah hutan. Oke teman-teman, seperti apa kisah keluarga ini? Ikutin terus ya video ini. Oke teman-teman, sekarang kita siap-siap melakukan perjalanan menuju ke puncak gunung ya. Karena keluarga yang kita kunjungi ini tinggal berada di puncak gunung. Dan di trip kita kali ini juga masih ditemani sama Kang Nur ya. Jadi Kang Nur ini alhamdulillah sudah yang ketiga kali mengantarkan kita untuk mengunjungi orang-orang yang tinggal di tengah-tengah hutan atau orang-orang yang tinggal di daerah pelosok. Nah ini Kang Nur, kira-kira berapa jauh nih kita melakukan perjalanan naik ke atas? Kurang lebih 4 kilo. Kurang lebih 4 kilo. Oke, jadi ini kita harus siap-siap tenaga ya, karena tanjakannya lumayan ekstrim ya. Ekstrim banget. Oke, siap. Ijal udah siap? Siap. Oke, Kang Nur udah siap? Siap. Oke, Kang Nur, mangga duluan. Oke, teman-teman, kita mulai melakukan perjalanan naik ke atas ya. Dan seperti ini suasana perjalanan menuju ke puncak gunung. Ini kita melewati persawahan dulu ya. Dan ini tempatnya indah banget ya. Cantik ini. Indah ini. Keren. Nah ini kita melewati sungai. Airnya juga jernih banget nih, keren. Nah ini kita mulai nanjak teman-teman. Cuman masih di area persawahan. Kata Kang Nur, yang tanjakan yang lebih ekstrim tuh daerah atas ini nih, lumayan. Nah ini jalannya becek banget ya. Karena udah 3 hari ini turun hujan terus. Dan alhamdulillah hari ini
agak cerah ya. Wow. Oke, kita naik lagi nih. Wow, indah banget nih, keren. Ini harus hati-hati ya, karena jalannya licin banget. Mantap ini. Nah, kita mulai nanjak teman-teman. Wow. Mantap. Waduh. Ekstrim banget nih. Mantap. Wow, cantik banget nih, keren. Hati-hati jalan. Licin nih jalannya. Keren. Jurang. Lumayan. Pelan-pelan kan Nur, soalnya jalannya nanjak terus nih. Wow. Mantap banget.
Tanjakannya nggak main-main ini. Mantap. Tuh. Tadi kita dari bawah sana ya. Nanjak lagi nih. Pelan-pelan Cal. Soalnya licin ini. Tuh nanjaknya tuh. Ini sampingnya jurang nih. Yo, indah banget. Masya Allah. Setelah di atas jalan. Kang Nur, istirahat minum dulu. Istirahat dulu. Masih nanjak terus. Masih nanjak. Oke. Jal minum dulu Jal. Wow, sumpah. Ini cantik banget ya. Keren. Tanjakannya nggak main-main ya. Minum dulu. Nanti. Oh iya Kang Nur, ini keluarga yang
kita kunjungi ini. Nama kepala keluarganya siapa? Kang Herman. Kang Herman. Tinggal di atas sudah lama. Udah lama. Udah lama ya. Udah lama. Udah puluhan tahun belum? Udah puluhan tahun itu mah lebih dari 15 tahun. Wih, lebih lama dari Kang Jejen sama Kang Sanadin ya? Iya. Mantap. Jadi alhamdulillah nanti trip di bulan September ya. Untuk yang setiap ngantar dapat jatah beras 5 kilo dari Kak Wiwin Qatar ya. Dan alhamdulillah hari ini untuk trip di Singajaya ini Kang Nur alhamdulillah udah dapat ya. Alhamdulillah. Dan hari ini kita mengantarkan titipan dari Kak Wan Singapura dan ada sedikit sembako dari saya ya. Ini lumayan jauh teman-teman. Karena perjalanannya kurang lebih 4 kilo ya. 4 kilo. 4 kilo dan ini nanjak terus. Oke, Jal udah siap? Siap. Air Jal. Udah bisa minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ayo. Kita mulai. Ini udah mendung banget. Takut turun hujan lagi. Kalau turun hujan agak repot teman-teman. Karena kameranya sering ngeblur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita nanjak lagi teman-teman. Ini tanjakannya ini nggak main-main ya. Lutut ketemu dagu ya. Nih, lihat nih. Tuh. Jalannya juga benar-benar licin. Hati-hati jangan. Bekas longsor ini. Oh, ngeri. Kita jalannya di lorong-lorong ini ya. Benar-benar mantap. Oh, ada gubuk ya. Cantik ini.
kita belajar dari pengalaman kemarin ya. Jadi kita naiknya pelan-pelan aja lah. Karena ini jalannya juga licin. Lebih menantang yang ini teman-teman, karena tanjakannya rata-rata tajam ya. Ditambah lagi ini turun hujan nih. Masih kuat Jal? Masih Om. Masih. Mantap ya. Nih. Nanjak terus nih. Masih kuat katanya. Oke. Oke. Agak mending. Masuk ke lorong-lorong nih. Ini kalau hujan deras jadi sungai ini. Bisa dibayangin kan? Kalau keluarga ini turun belanja gimana? Bawa ke atas juga. Gak main-main ya tanjakannya ini. Wow. Nanjak terus ini. Udah setengah perjalanan belum? Ini baru setengahnya. Baru setengahnya. Oke, semangat.
sambil istirahat Jal. Sambil tarik nafas. Masih kuat. Kali ini Ijal mau coba tenaganya ya. Udah ditawarin sama Kang Nur untuk bawa, tapi Ijal masih pengen bawa. Wow, tuh. Mantap ini tanjakannya. Atur napas Jal. Tuh, jalannya di lorong-lorong ini ya. Ya Allah, aman. Tarik napas dulu Kang Nur. Lebih dari yang kemarin ini tanjakannya soalnya. Tanjakannya ngeri. Air Jal. Minum dulu. Nah, minum dulu ya. Suaranya habis. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Gula merah bagi Jal. Kang Nur minta tolong Kang Nur. Dipecahin aja Jal gula merahnya. Nih Jal. Kita makan gula merah dulu. Buat penambah tenaga ya. Aduh. Udah. Apa-apa aman. Bismillahirrahmanirrahim. Gula merah ya. Kang Nur minta tolong taruh situ. Minuman. Soalnya ini
lagi. Oh, itu pas tanjakannya nanjak banget ini. Ya, ke atas. Dari sini ke atas. Iya. Minum air yang banyak, Jal. Udah habis satu gini. Saya masih nambah airnya. Ya. Ini kita istirahatnya agak lama. Karena tanjakannya katanya di sini banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Jal. Udah setengah jam ya kita dari bawah sampai sini. Kemungkinan waktu tempuh perjalanan sampai ke lokasi kurang lebih 1 jam kayaknya. Siap? Siap. Ayo. Siap. Kalau udah ada gula mah mantap. Jadi kalau nanjak istirahatnya jangan terlalu lama. Biasanya bikin malas. Jadi kita istirahatnya cukup 1 menit. Ayo. Oke. Nah ini tenaganya mantap. Ya Jal ya. Mantap, Om. Ini nambah nih. Kembali lagi. Kuat. Tadi mah kita lupa di depan. Harusnya di bawah tadi udah makan gula merah. Ini kita belum makan siang loh. Karena ini baru habis zuhur. Dan tadi kita langsung melakukan perjalanan. Punten. Ayo Pak. Oke. Atur langkah, atur napas Jal. Mantap. Jalannya licin banget ya. Kang Nur, pelan-pelan aja. Udah berkabut. Wah, ini tanjakannya yang panjang ini kayaknya nih. Tuh, sampai atas tuh.
Mantap nih. Keren. Pejabat-pejabat harus lihat ini nih. Masih banyak warga yang butuh bantuan kayak gini nih. Kalau kalian titip rezeki, kita semangat. Tapi sayang, kebanyakan yang nitip bukan para pejabat, orang-orang biasa. Alhamdulillah. Masih nanjak lagi. Napas kita ini mewakili mereka yang tinggal di pelosok ya. Napas kita ini mewakili mereka yang suaranya tadi dengar. Kita udah merdeka, tapi masih banyak saudara-saudara kita yang belum merasakan kemerdekaan. Maka dari itu, bantulah kami, sisihkan rezeki kalian buat orang-orang yang tinggal di pelosok kayak gini. Ya Allah. Jalannya nih, licin. Mau minum dulu. Ya Allah. Masih jauh. Masih ya. Tapi ini kita tarik nafas dulu. Ini kita istirahat 3 kali. Aman Kang Nur? Aman. Aman.
Jadi jangan bilang ya, naik gunung kayak gini nggak ngos-ngosan. Yang suka lari, yang suka naik gunung, yang suka olahraga, mustahil kalau nggak ngos-ngosan. Siapa bilang Ijal nggak pernah ngos-ngosan? Ijal ngos-ngosan, cuman nggak agak jauh dari kamera. Nih ya. Siapa bilang Kang Nur nggak ngos-ngosan? Ngos-ngosan kan? Iya. Jadi perjalanan namanya naik ke gunung, ngos-ngosan itu pasti. Cuman mungkin banyak teman-teman yang nggak dengar suaranya Ijal ngos-ngosan. Mungkin teman-teman yang nggak dengar suara Kang Nur yang ngos-ngosan. Ya. Ini perjalanan berat teman-teman ya. Tapi setiap perjalanan selalu membawa semangat baru buat kita. Ya, malah justru lebih menantang buat kita. Kadang-kadang kita bilang ke Kang Nur, cari yang lebih jauh dari ini. Dan ini Kang Nur udah dapat 2 lokasi ya. 3 sama ini ya. Jadi alhamdulillah Kang Nur ini udah ngantarin kita 3 lokasi dan ada 2 lokasi lagi yang nanti kita kunjungin. Masih di wilayah Singajaya ya. Jadi di daerah Singajaya ini juga lumayan banyak yang tinggal di hutan ya. Mereka memilih tinggal di hutan itu salah satunya karena kebutuhan yang mendesak mereka harus memilih tinggal berdiam diri di sana. Oke, siap? Oke, siap. Jalan udah? Sudah. Ayo. Oke, bismillah. Kita nanjak lagi. Kena kata Kang Nur, ini masih lumayan. Tapi nggak terlalu ekstrim lagi ya tanjakannya. Mendingan. Cuman jalannya lebih becek. Mendingan ini. Jadi saya sama Ijal nih sepatu gunungnya 2 ya. Basah 1, pakai yang 1 lagi. Ya. Kalau cuma 1, wah nggak bisa. Semakin naik ke puncak, kaki semakin berat karena banyak lumpur dan semakin capek nih. Mantap. Kang Nur, pelan-pelan aja. Ada guguk ya. Tuh. Tuh,
ada warga. Punten. Oke. Nanjaknya nggak terlalu berat teman-teman. Agak enak. Ini licin. Oh ini pohon pinusnya gede-gede banget ya. Hah? Nanjak lagi? Wow. Gak apa-apa, semangat lah. Bismillah. Nah, nanjak plus jalannya licin ini. Nih, udah turun kabut ya. Mantap ini. Ini jalannya nih licin. Kita masuk ke Semak Belukar. Oh, nanjak. Nih. Oh, ada saungnya di sini. Tatija. Nah ini nih, tanjakan lagi nih.
Masya Allah. Wih. Waduh. Nanjak terus. Ini namanya tanjakan cinta ini. Tanjakannya edan ini. Alhamdulillah. Nur, istirahat dulu. Maju jalan ke sana. Nur istirahat sini dulu. Istirahat dulu. Ya Allah. Selesai tanjakannya. Oh, ini ada jalan turun nih. Ini kemana nih jalannya? Ini nembusnya buat ini Pinus. Pinus. Oh, ke Pinus. Nyadap ya berarti? Iya. Berarti kita lewatin ini. Iya. Masih ada tanjakan? Udah gak ada sekarang mah. Cuma nanjaknya pelan ya? Pelan. Enggak seperti yang Di bawah. Oke. Pergi pulang mantap ini. Kayaknya 1 jam juga nih di sini. Kita dari bawah sampai rumah paling. Sekarang aja udah 54 menit. Siap? Siap. Kang siap? Oke, Kang Nur. Pelan-pelan aja Kang Nur ya. Udah dekat sih soalnya.
Ini baju kita basah ini teman-teman. Ya, soalnya kita pakai jaket. Nih. Jalannya nih mantap. Di sini tuh ada bekas motor ya, cuman bukan motor biasa teman-teman. Ini buat ke Pines, motor grandong yang bannya pakai rantai. Dan ini nih jalannya nih. Mantap licinnya. Nih nanjaknya tipis-tipis, cuman jalannya yang licin, jadi tetap aja bikin lemes ya. Mantap nih. Ada musik. Hah? Di bawah mana? Kedengaran sampai sini ya? Hajatan kali ya? Justru di puncak gunung tuh terdengar suara lebih jelas ya. Wow. Cantik banget ya. Keren ya. Keren. Tuh jalannya. Aduh, udah hampir 1 jam. Belum sampai. Nih, jalannya lengket ke sepatu teman-teman, jadi berat. Oke, alhamdulillah sampai di puncak gunung. Alhamdulillah ya Allah. Aduh, cakep banget deh. Nih,
Itu yang kita di balik bukit ini ke bawah ya. Ini jalannya benar-benar licin. Tuh ya. Jadi susah nih. Udah sepatu gunung tapi tetap aja ya plesetnya. Tuh. Masya Allah. Cepat dikejar, takut hujan. Ini udah mulai gerimis lagi teman-teman. Ini jalannya kayak adukan semen. Kentalnya nih. Wow, cakep nih. Jadi teman-teman mohon maaf ya kalau kabut dan gerimis kayak gini kita nggak bisa naikin drone. Jadi mungkin paling kita bikin cuplikan biasa aja ya yang nggak pakai drone. Wow nih, jalannya kan. Nih ya, cakep, keren. Nih harus hati-hati nih, karena ini jalannya licin kayak gini. Lewat mana? Sini. Oh, potong. Lewat sini ya. Mana? Oh, udah mau nyampe. Oh, oke. Mana? Oh, ini. Yang sebelah mana? Oh, yang ini nih. Nih. Oh, ini. Oke. Oke, kita turun lewat sini. Pemandangannya cakep nih. Keren. Jalannya muter. Ada kerbau di sini. Ada kerbau teman-teman. Tuh. Ini anaknya suka ngejar Ijal, agak takut nih.
Ya Allah. Jauh teman-teman. Waktu tempuh 1 jam perjalanannya. Oh ini rumahnya. Masya Allah. Oh kayak gini. Alhamdulillah. Akhirnya sampai juga. Ini ada gogok. Cakep ya. Ada. Masya Allah. Alhamdulillah akhirnya teman-teman kita sampai juga nih ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Punten. Oh, Pak Herman ge? Alhamdulillah akhirnya ketemu juga. Nah ini istrinya beliau. Alhamdulillah, Masya Allah. Akhirnya kita sampai juga. Perjalanan yang begitu jauh. Nah agak kesini dikit Pak Herman sama istrinya. Biar saya mau ngobrol-ngobrol sedikit ya. Jadi alhamdulillah agak mepet biar romantis. Nah, alhamdulillah teman-teman. Akhirnya kita sampai juga di rumah tinggalnya Pak Herman ini ya dan istrinya. Ini luar biasa perjalanan yang begitu jauh ya, nanjak, dan ini mereka tinggal di puncak gunung ya, Masya Allah. Nah Pak Herman, sebelumnya perkenalkan saya Ibra, aslinya mah dari Halmahera, Maluku Utara. Cuman saya tinggal di Cukangkaung, Sodong Hilir, Tasikmalaya. Saya kesini silaturahmi sama Pak Herman dan istrinya, dan sekaligus alhamdulillah saya bawa titipan dari Singapura, yaitu dari Kak Wan, sama titipan sajadah dari Kak Wiwin Qatar. Nah, dan ada sedikit rezeki dari saya, gak banyak, tapi mudah-mudahan membawa barokah ya buat keluarga Pak Herman dan saya dan tim-tim saya. Nah Pak Herman, sebelum saya berikan amanah, saya boleh tanya-tanya sedikit ya mengenai kisah Pak Herman dan istrinya yang tinggal di sini. Nah ini Pak Herman usia sekarang berapa Pak Herman? Genap puluhan lebih. 60 lebih. Ya. Genap puluh pas itu. Pas 60. Ya. Wow, tapi kelihatan masih mudah ya. Kalau ibu 55. 55, beda 5 tahun. Ya. Ya, Masya Allah. Nah, saya tanya ke Pak Herman dulu. Saya dapat informasi dari Kang Nur, katanya Pak Herman dan istrinya ini tinggal di sini sudah puluhan tahun. Di genap belas tahun. 17 tahun. jalan, ya. Wow. Ini kan jauh Pak Herman. Saya tanya ke ibu ya. Bu, kalau belanja biasanya berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali? 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Uangnya sedikit, itu hasil kerja. Turun dan Iya, kalau turun ke jalan bawah kaki ke bawah. langsung naik lagi. Iya, naik lagi. Wow, luar biasa 1 minggu sekali. Kalau ada rezeki, ya. Kalau tinggal di sini, apa penerangannya pakai apa? Pakai damar kah atau pakai tenaga surya? Surya. Oh iya. Ya, cukup aki we. Oh, sudah ada. Tapi kalau hujan-hujan kayak gini nyala nggak? Paruh we. Oh, redup, mati. Sepertinya sepaneng itu kalau di Jadi listrik. kalau hujan kayak gini mau nggak mau Pak harus pakai damar. Ada, masih ada. Masih ada tapi redup banget, ya. Seperti ini, seperti surya, seperti listrik yang sepaneng. Udah redup ya. Nah, tinggal di sini kan sudah lama. Kayak kebutuhan listriknya ini udah masuk berapa tahun ini? Kayak tenaga surya ini udah masuk berapa lama? Karena 15 kadang. Sudah 15. Berarti sebelumnya memang gelap-gelapan ya, pakai damar ya. Oke. Nah, kalau di sini keseharian atau aktivitasnya apa? kerja kuli we gitu tanu Buruh harian lepas Oh, di sini memang ada yang minta tolong juga. Oh, jadi di sini kopi. nanam kopi, terus ada buruh harian juga ya. Jadi kalau ada warga yang punya kebun pengen dirawat, sama Pak Herman dan istrinya yang rawat. Barang-barangnya yang nitip
Oh, Ada mesin-mesinnya, mesin babat. iya ya. Yang Jadi banyak nih teman-teman ya. Ada banyak keluarga yang nitip mesin-mesin di sini. Terus nanti sama Pak Herman, kalau dimintain tolong untuk merawat kebunnya, nanti diupah secara Iya. harian. Kalau diupah harian berapa kira-kira? 50. 50. Masya Allah. 50.000. Tapi luar biasa. Saya salut dengan keluarga ini karena Kadang-kadang gitu. karena mereka ini keluarga yang pandai-pandai bersyukur ya, walaupun tinggal di puncak gunung ya. Kayak gini Ini kehidupannya keadaannya, luar menerima biasa. seadanya. Kalau lauk kayak gitu belinya tetap di bawah, kayak ikan. Iya, ke bawah. Kalau ada uangnya kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Kalau ada yang nyuruh ada uang. Oke, ini Pak Herman sama Ibu ya. Saya bawa sedikit rezeki buat Pak Herman. Ini ada beras ya. Mohon diterima Bu. Nah, ada beras, terus juga ada minyak goreng. Ya, terima kasih. Terus juga ada ini macam-macam ya. Ada mie, ada ikan ya, ikan sarden, ada kopi, macam-macam itu. Nah, dan ini ada sajadah dari Kawiwin Qatar ya. Terima kasih. Nah, terus ini ada titipan uang tunai dari Kak Wan Singapura senilai Rp500.000. Mohon diterima. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Masya. Jazakallahu kasiro ya Allah. Semoga yang memberi hadiah ini diberi keberkahan rezekinya, Amin. mendapat keberkahan hidupnya, Amin. barokah keluarganya, barokah ilmunya, Amin. barokah anak dan keluarganya. Amin. Semoga kelak atau sesudah mati yang memberi hadiah ini dapat imbalan yang berlipat-lipat ganda ya Amin. Amin. dari Amin. Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ya, dari- Mereka terharu teman-teman. Saya juga ikut terharu atas kehidupan mereka di sini, luar biasa ya. Terima kasih. Seperti ini rumahnya Pak Herman dan istri ya. Terbuat dari anyaman bambu ini ya. Iya. Bah, saya izin lihat sedikit ya, Bah. Oh, itu Jadi kayak gini, teman-teman. Tapi bersih, tertata rapi ya. Ini di bagian dapur ya. Plafonnya juga pakai anyaman bambu ya. Ini usianya pun sudah lama ya rumah ini ya. Sudah puluhan tahun juga ya. Masya Allah kayak gini. Jadi kalau mereka ini kalau untuk beras apa-apa belinya di bawah atau nanam ke bawah. ke bawah ya. Punya gabah bekas saya buruh. Jadi gabah pun kalau diburu. Nah kalau Ada di sana yang ada sawah kan di sana nih. Oke. Sebelah gitu Adin gitu, sana Adin. Kan ada. Oke, jadi apa namanya? Di sini untuk tikar ya sangat sederhana. Untuk pakaian pun mereka nggak ada lemari, taruhnya di plastik ya. Tapi saya salut tingkat bersyukurnya mereka ini orang-orang yang paling bersyukur ya. Tinggal jauh, tapi mereka nggak pernah mengeluh. Alhamdulillah. Nih Ibu sama Pak Herman, saya mau minta izin lihat suasana di sekitaran rumah ya. Silakan. Oke, teman-teman, kayak gini di samping rumah ini ada kandang kambing, ya. Jadi mereka juga ngingu ya. Biasanya titipan, biasanya titipan punya orang ya, dirawat nanti bagi hasil. Dan teman-teman seperti ini kondisi di sekitaran rumah ya. Luar biasa ya. Dan seperti ini kondisi rumah beliau ya. Ini rumah beliau ini terbuat dari anyaman bambu dan untuk atapnya dari asbes ya. Lalu di sebelah sini juga ada ini ya, biasanya untuk nyimpang barang-barang ini. Nah ini juga ada nih ya, Masya Allah. Kayak gini ya. Ini posisi di bagian belakang. Dan ini di samping ya. Beliau juga menanam tanaman bulanan ini ya. Oke. Kayak gini kehidupan Pak Herman dan istrinya di puncak gunung.
ya. Ini kita kemana-mana jauh. Jadi rumahnya ini ada sebagiannya dari anyaman bambu, ada sebagian dari papan, ya, dan untuk atapnya dari asbes. Oke, sekarang kita coba ke sebelah sini ya, melihat suasana yang di sekitaran sini. Nih. Cakep nih. Nah, jadi kata ibu tadi, mereka ini tinggal bertetangga dengan Kang Sanadin. Tapi Kang Sanadin lebih jauh lagi, kurang lebih 2 kilo dari sini, ya. Karena kemarin pas kita setelah dari Kang Sanadin, kita coba survei ke sini, ternyata lumayan jauh, ya. Jadi sendiri-sendiri ya. Nah, kayak gini teman-teman. Masya Allah. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya untuk video liputan tentang kehidupan keluarga Pak Herman dan istrinya ya. Karena ini durasinya udah lama banget, jadi saya akhiri dulu ya. Saya Ibra mengucapkan terima kasih banyak kepada donatur-donatur saya, terutama Kak Wiwin, Kak Wan ya, yang sudah memberikan rezeki. Semoga rezekinya tergantikan lebih banyak lagi. Saya akhiri, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.